dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan penilaian sangat penting dalam pendidikan karena membantu guru mengetahui perkembangan belajar seperti didik secara adil dan objektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Ada macam-macam tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada tes tertulis seperti pilihan ganda, benar salah, dan esai. Ada juga tes lisan, dilakukan dengan tanya jawab atau presentasi. Tes praktik untuk menilai keterampilan peserta didik secara langsung. Ada tes proyek berupa tugas atau penyelesaian suatu karya. Ada tes non-tes seperti angket, observasi, dan wawancara. 3. Alat evaluasi hasil belajar. Alat evaluasi digunakan untuk membuat proses penilaian antara lain, yaitu kayak instrumen tes, instrumen non-tes, pedoman penskoran, media atau alat bantu evaluasi. Dokumen pendukung seperti RPP dan portofolio. Yaitu baik dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan penilaian sangat penting dalam pendidikan karena membantu guru mengetahui perkembangan belajar seperti didik secara adil dan objektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Citra Yuanggista dari Prodi PAI kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta konsep tentang pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan penilaian merupakan proses penting dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik secara objektif sehingga guru dapat mengambil keputusan pendidikan dengan tepat. Pada peta konsep ini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian terdiri dari beberapa macam, yaitu fungsi diagnostis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. 2. Fungsi formatif untuk memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Fungsi sumatif untuk mengetahui hasil akhir belajar peserta didik. 4. Fungsi selektif digunakan untuk penempatan atau penentuan jenjang tertentu. Fungsi motivasi yaitu mendorong peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Itu adalah fungsi penilaian.